Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Perkenalkan saya Hairia, saya seorang guru bahasa Indonesia yang sedang melaksanakan calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dalam modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan, bahwa seorang guru harus berpihak pada murid untuk merdeka belajar. Asas Trikon dan seorang guru harus menuntun, bukan memaksakan kehendak sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas adalah yang pertama, transfer materi pembelajaran. Saya sering memaksakan pemahaman saya kepada murid dan tidak berpihak kepada mereka. Saya hanya berpikir dengan mentransfer materi pembelajaran untuk dipelajari oleh mereka. Yang kedua, mengejar ketuntasan materi. Saya hanya mengejar ketuntasan materi yang ada pada capaian materi pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, melihat hasil ketuntasan. Saya hanya melihat hasil ketuntasan saja dan jarang melihat keterampilan lain yang dimiliki oleh murid saya. Kemudian, saya hanya melakukan kegiatan belajar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya, tanpa melihat dan memahami karakter dan kodrat masing-masing murid, dan tidak mempertimbangkan keragaman dan kemampuan yang ada pada murid-murid di kelas saya. Dan menurut saya, itu adalah pembelajaran sempurna yang telah dilakukan selama saya mengajar. Saya beranggapan jika nilai murid mencapai ketuntasan, berarti saya sudah berhasil melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan ternyata masih berpusat kepada guru. Ternyata hal yang selama ini saya lakukan keliru dan tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merubah cara pandang saya dan pemikiran saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat, di mana ternyata seorang murid terlahir dan dibekali kodratnya masing-masing dan memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu adalah seorang penuntun. Seorang guru itu menuntun, bukan memaksakan kehendak, sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodrat dan kompetensinya masing-masing. Seharusnya saya sebagai seorang guru mengenal masing-masing potensi dari murid saya dan mengenal mereka secara menyeluruh, karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda, sehingga seorang murid bisa bebas berekspresi, berani beropini, dan melakukan kreativitas sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan. Saya seharusnya hanya menjadi pendamping yang menuntun mereka dengan sadar tanpa memaksakan kehendak saya, agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena pada dasarnya mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan harus saya hargai dan saya hormati. Beberapa hal yang akan saya lakukan untuk saya terapkan pada murid saya dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, melatih kemampuan saya untuk mengenal mereka lebih dalam lagi, sesuai dengan kodrat dan keunikannya masing-masing, sesuai dengan potensi, kompetensi, minat murid, dan tidak menyamaratakan mereka, karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan, dengan melibatkan mereka dalam setiap pembelajaran serta menggunakan model pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Namun, tidak melupakan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada saya sebagai seorang guru, namun menjadi pusat kepada murid, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, sehingga tercipta pembelajaran yang memerdekakan anak. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan permainan dalam proses pembelajaran di dalam kelas,
Sehingga dengan menggunakan model pembelajaran role playing dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti pada materi drama. Dengan model pembelajaran ini, siswa dapat melatih diri untuk memahami dan mengingat isi yang akan didramakan, berinisiatif dan kreatif, melatih bekerja sama dalam memerankan drama, dan memiliki kebiasaan untuk berbagi tanggung jawab, sehingga pembelajaran lebih menarik, memotivasi, dan menyenangkan. Jika mereka menerima pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan, maka materi yang akan saya sampaikan akan lebih mudah untuk dipahami dengan baik. Dan terakhir, yang sering luput dari saya adalah refleksi. Refleksi di akhir pelajaran. Saya akan melakukan perubahan di setiap akhir pelajaran dengan melakukan refleksi. Saya sebagai seorang guru dan mereka sebagai seorang murid dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing di setiap pembelajaran di hari tersebut, dan apa yang perlu saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya, seperti model pembelajaran, metode pembelajaran, dan lainnya. Karena tugas saya sebagai seorang guru adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak saya sendiri kepada murid saya. Berusaha membangun komunikasi yang baik dengan murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid saya, baik tutur kata saya maupun sikap saya. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya bangga menjadi seorang guru.